Cuma karena bajunya tambalannya banyak, Umar kan bajunya tambalan semuanya itu Pak, dan nggak pakai protokoleran. Dulu kalau jadi Amirul Mukminin itu nggak punya ajudan Pak. Beda dengan sekarang, kalau jadi pejabat ajudannya ada yang ngurus makanan, pulsa, mobil, wah ajudannya banyak sekali. Itu pun kerjanya nggak selesai-selesai. Banyak ajudannya, kerjanya nggak selesai-selesai. Amirul Mukminin tidak ditahu, akhirnya datang. Ada apa Tuhan? Mengapa doamu seperti itu? Bukankah semestinya kita ini menyebarkan Islam supaya banyak mayoritas penduduk dunia kalau perlu Islam semuanya? Kok engkau malah berdoa ingin dimasukkan dalam kelompok hamba yang sedikit? Lalu si orang ini menjawab, apa Tuhan tidak pernah membaca ayat innal insana li rabbihi lakanud qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali yang bersyukur. Baru sadar Amirul Mukminin, oh itu toh maksudmu. Akhirnya dibiarkan. Dan memang sedikit yang bersyukur. Padahal syukur itu adalah ilmu tingkat tinggi, bahkan setingkat lebih tinggi daripada takwa. Ini lebih tinggi daripada takwa. Selama ini kalau kita pahami berdiri sendiri, tidak kita satukan dengan utuh, selalu kita pahami inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah karena sebab apa? Takwa. Tapi ternyata begitu kita kumpulkan ayat yang berbicara tentang takwa, kita temukan juga ayat fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bisa bersyukur. Ternyata takwa itu tangga menuju syukur. Takwa itu tangga menuju syukur. Kalau ada orang beribadah motivasinya, mindset pikirannya ingin masuk surga, angsal napa mboten? Ada orang beribadah karena dia banyak membaca kitab tentang neraka. Orang kalau dijatuhkan dari ke neraka hari ini 70 tahun baru tiba di dasarnya. Di sana ada api yang menyala, makanannya zakum. Dia ngeri sehingga setiap dia ibadah bayangannya supaya terhindar dari neraka. Angsal napa mboten? Di beberapa masjid itu saya lihat ada kitab fadilah. Fadilah zikir, fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah la ilaha illallah, fadilah ikhlas, fadilah tilawah Quran. Sehingga kalau dia beribadah orientasinya itu angka-angka. Oh, saya lakukan ini pahalanya 70, 700, ini 1000, ini 2000, ini 100.000. Angsal nopo mboten? Angsal. Tapi keluarga besar Himata harus naik grade-nya. Surga iya, neraka iya, pahala iya. Tapi harus belajar setiap gerak langkah amal ibadah kita, motivasinya adalah untuk memperlihatkan syukur kepada Allah. Ini. Lah kok begitu Pak Ustadz? Ya Nabi begitu kok. Kan masyhur itu kisah Nabi itu ketika bermalam di rumahnya Aisyah. Pas gilirannya tiba-tiba pamit, ya Aisyah, izinkan malam ini aku tidak berada di sampingmu. Duh, badhe tindak pundi ya Rasul? Mau kemana? Beliau menjawab, liqa'a rabbih. Aku ingin menjumpai Tuhanku. Bayangannya Aisyah mau menemui Tuhan. Jangan-jangan keluar rumah pergi ke gunung ngomong-ngomong sama Tuhan kayak Nabi Musa. Ternyata tidak. Ketika diberi izin oleh Aisyah, ternyata beliau tidak beranjak dari kamarnya, mengambil mangkok, ada gerabah kulit dari kulit domba, isinya air, ditumpahkan di mangkok itu. Ternyata Nabi itu kalau berwudu bukan air mengalir, pakai mangkok, dan mangkoknya itu kecil. Itu kalau ditumpah air ini mungkin ya 1 gelas begini. Itu Nabi. Ayo nyuwun sewu, 1 gelas air mineral niki dipakai wudu cukup, berwudunya sesuai fikih.
membasuh. Tapi kalau mboten cukup nih, pakai nyiram tangan habis Pak. Karena kebanyakan saya lihat di masjid-masjid itu kalau orang berwudu mentang-mentang air mengalir, cukup. Perintahnya membasuh. Kalau membasuh ini cukup untuk berwudu. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Ustadz Adi Hidayat, sudah dipraktekkan. Bisa cukup satu begitu. Saya praktek juga cukup. Baru-baru ini ketika kita di Mina, karena di Mina itu panasnya luar biasa tahun ini Pak Haji. 43 derajat Celcius. Jadi kalau jam 11 sampai jam 3 kayak ikan digoreng gitu. AC itu nggak berfungsi. Antrian di toilet jenengan ngertos piyambak kalau antri di toilet. Lah kita ini jadi imam mau ceramah, anti wudhunya saja seperti itu. Makanya saya ambil air sembunyi-sembunyi, nggak bilang-bilang jamaah. Nanti semua ambil air di kulkas pakai wudhu. Nanti Ustadz aja begini, kalau Ustadz beda ini ya Pak. Saya langsung sembunyi di balik tenda itu. Saya berwudu pakai air mineral botol kecil itu. Akhirnya saya masuk tenda, loh Pak Ustadz cepat sekali antriannya. Ada tempat khusus saya di situ. Itu disiasati Pak, disiasati. Saya nggak pernah beritahukan itu ilmu tentang ini. Takutnya nanti semua jamaah wudunya pakai air aqua semuanya. Nggak mau antri dia. Itu panasnya luar biasa. Wudunya pakai botol cukup bahkan lebih. Bahkan lebih. Itu wudunya. Nabi berwudu seperti itu. Setelah itu takbir. Allahu Akbar. Di depan istrinya Aisyah. Pasti jenengan pun periso nih, kisah nih. Rakaat pertama selesai Fatihah dihimpun 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Luar biasa. 3 surah ini dihimpun jadi 1 rakaat. Makanya menghimpun surah dalam banyak rakaat di 1 rakaat itu boleh. Mau 5 surah boleh. Tapi alhamdulillah kita di Himata juga sering melakukan itu, menghimpun 3 surah dalam 1 rakaat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan? Nunggu Ramadan. Nunggu Ramadan.